yang terhormat Ibu Ningsi Fadilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mahfiro NIM 2119207, Novia Dewi Kusuma NIM 2119193, Hesti Hanifa NIM 2119202, dan Robiatun Nisa NIM 2119209. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama, mengenai definisi bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok. Bimbingan sendiri berasal dari kata guidance yang bisa diartikan sebagai helping atau suatu tindakan menolong. Nah, lebih luas lagi, bimbingan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya menolong atau membantu seseorang agar mereka mampu mengembangkan diri serta memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Berdasarkan definisi bimbingan tersebut, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bimbingan dalam konteks kelompok, yang mana bimbingan kelompok ini dapat diartikan sebagai proses membantu yang diberikan kepada individu yang jumlahnya lebih dari satu. Secara umum, bimbingan kelompok biasanya dilaksanakan dalam ruangan atau dalam kelas dengan jumlah peserta berkisar antara 20-35 orang. Aktivitas yang dilakukan kebanyakan berupa penyampaian informasi mengenai masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman diri, adaptasi diri, ataupun hubungan interpersonal. Selanjutnya mengenai konseling kelompok. Nah, konseling sendiri secara harfiah berasal dari kata consilium dalam bahasa Latin atau counseling dalam bahasa Inggris, yang dapat diartikan sebagai suatu interaksi antara konseli dan konselor, yang mana interaksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk membantu mereka menjadi mandiri dan berkembang secara optimal dalam interaksi mereka dalam kehidupan akademik, sosial, karir, dan belajarnya. Nah, sedangkan konseling kelompok sendiri berarti cara atau langkah yang digunakan untuk membantu konseli agar konseli dapat menjalani tahap perkembangannya dengan lancar. Upaya-upaya yang ditekankan dalam konseling kelompok ialah pencegahan dan penyembuhan. Selanjutnya mengenai dinamika kelompok. Secara garis besar, dinamika kelompok dapat diartikan sebagai suatu interaksi dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis satu sama lain yang saling berinteraksi, mempunyai kekuatan untuk menggerakkan dan mendorong kehidupan kelompok. Aspek-aspek dinamika kelompok. Dalam dinamika kelompok memiliki unsur-unsur, yakni ada tujuan kelompok, kekompakan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, efektivitas kelompok, dan maksud terselubung. Selanjutnya mengenai fungsi dinamika kelompok. Yang pertama yakni membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, yakni menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, yakni mengenai persoalan dalam dinamika kelompok. Yang pertama ada kohesi atau persatuan. Nah, dalam persoalan kohesi akan terlihat tingkah laku anggota kelompok seperti proses pengelompokan, intensitas anggota, arah pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya. Yang kedua ada motif atau dorongan. Persoalan motif berkisar pada interes anggota terhadap kehidupan kelompok sebagai kesatuan kelompok, tujuan bersama, orientasi diri terhadap kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya yakni struktur. Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Yang keempat yakni pimpinan. Persoalan pimpinan tidak kalah pentingnya pada kehidupan kelompok. Hal ini terlihat pada bentuk-bentuk kepemimpinan, tugas pimpinan, sistem kepemimpinan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yakni perkembangan kelompok. Persoalan perkembangan kelompok dapat pula menentukan kehidupan kelompok selanjutnya, dan ini terlihat pada perubahan dalam kelompok dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Robiatun Nisa dengan NIM 2119209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin dalam bimbingan dan konseling kelompok, yaitu yang pertama adalah tahapan atau proses bimbingan dan konseling kelompok. Kemudian yang poin kedua adalah komponen bimbingan dan konseling kelompok. Nah, pada tahapan atau proses bimbingan, konseling dan konseling kelompok itu saya membagi menjadi masing-masing, yaitu yang pertama ada tahapan
bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya kenapa saya membagi? Karena ternyata ada perbedaan antara bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan itu lebih kepada upaya pencegahan, yaitu memberikan satu informasi kepada klien atau kepada siswa jika itu di sekolah. Kemudian kalau untuk konseling itu lebih ke upaya bagaimana kita mengatasi sebuah masalah, yaitu lebih ke antara konselor dan klien. Maka pada konseling ini biasanya sudah terjadi suatu peristiwa yang butuh untuk didiskusikan secara tatap muka. Oke, kita langsung ke poin pertama, yaitu tahapan atau proses bimbingan kelompok. Itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal di sini itu biasanya pemimpin kelompok itu mulai memperkenalkan, memberi pengertian, kemudian memberi pemahaman, dan memberikan tujuan apa sih yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tahap peralihan. Tahap peralihan itu seperti kayak jembatan gitu loh. Yaitu pemimpin kelompok membawa suasana dalam kelompok tersebut agar lebih tidak canggung seperti itu, atau lebih serius dalam mengikuti suatu bimbingan. Kemudian ada tahap inti. Tahap inti ini di sini adalah anggota mulai membahas masalah-masalah yang ingin dibahas dalam kelompok tersebut. Yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran ini anggota mulai menyampaikan pesan dan kesan serta mencari evaluasi apa sih hasil dari suatu bahasan dalam bimbingan kelompok tersebut. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai tahapan atau proses bimbingan kelompok, kemudian ada tahapan atau proses konseling kelompok. Itu dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal ini untuk menumbuhkan minat para anggota agar lebih tertarik dalam melakukan konseling kelompok. Kemudian yang kedua adalah tahap transisi. Transisi ini ya menjembatani antara tahap sebelumnya ke tahap setelahnya. Di transisi ini biasanya itu menjelaskan apa sih yang akan dilakukan dalam konseling selanjutnya. Kemudian ada tahap kerja. Tahap kerja di sini sama aja, kita memulai mendiskusikan satu permasalahan, mencari materi-materi baru, kemudian menyelesaikan tugas, atau bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Kemudian ada tahap terminasi. Tahap terminasi ini adalah tahap penghentian di mana para anggota itu mulai menginternalisasi apa-apa yang sudah menjadi bahasan dalam tahap-tahap sebelumnya. Jadi kayak apa sih yang sudah saya dapat dalam diskusi yang pada tahap kerja tersebut, apakah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada tahap evaluasi kelompok. Evaluasi kelompok ini ya sama saja untuk mencari hasil dalam sebuah konseling kelompok, dan ini biasanya dilakukan atau dipimpin oleh konselor dalam konseling kelompok ini atau guru pembimbing gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sesi tindak lanjut. Sesi tindak lanjut ini biasanya para anggota berkumpul kembali untuk membicarakan apa yang telah dilakukan gitu. Jadi keberhasilan apa yang sudah tercapai dalam sebuah konseling kelompok tersebut. Nah, itu tadi tahapan-tahapan bimbingan dan konseling kelompok. Kemudian ada komponen konseling dan bimbingan kelompok. Itu ada 3 ternyata. Yang pertama adalah suasana kelompok, kemudian anggota kelompok, kemudian pemimpin kelompok. Nah, suasana kelompok ini seperti pelayanan yang diberikan oleh sekolah kepada siswa mengenai bimbingan dan konseling yang ada di sekolah tersebut melalui guru pembimbing atau guru BK biasa kita sebut. Kemudian yang komponen kedua itu ada anggota kelompok. Nah, ini adalah paling penting karena ini yang berperan dalam sebuah bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir adalah pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok ini bertugas untuk mengondusifkan suasana atau mengatur sehingga suatu kegiatan bimbingan dan konseling kelompok itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya Novia Dewi Kusuma, NIM 2119193,
akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama, dari kandungan unsur-unsur kelompok. Sebagai kegiatan kelompok, bimbingan kelompok dan konseling kelompok secara penuh mengandung 4 unsur utama kehidupan kelompok, yaitu tujuan kelompok, anggota kelompok, pemimpin kelompok, dan aturan kelompok. Tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kedua kelompok adalah pengembangan pribadi semua peserta dan peralihan-peralihan lainnya melalui perubahan dan pendalaman topik umum khusus untuk bimbingan kelompok atau masalah pribadi peserta khusus untuk konseling kelompok. Yang kemudian dari aspek-aspek pelaksanaan kegiatannya. Yang pertama, dari aspek sasaran. Bimbingan kelompok sasarannya seluruh siswa secara reguler. Sedangkan konseling kelompok hanya siswa tertentu yang memiliki masalah serupa. Yang kedua, aspek tujuan pembentukan sikap. Jika bimbingan kelompok langsung, konseling kelompok itu tidak langsung. Dan yang ketiga, aspek teknik. Aspek teknik bimbingan kelompok itu pemberian informasi, sedangkan konseling kelompok keterlibatan proses. Dan yang keempat, basis hubungan kelompok. Yang membedakan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok dalam aspek ini yaitu bimbingan kelompok klasikan dan kurang intim, sedangkan konseling kelompok kecil dan intim. Yang ketiga, dari sisi isi kegiatan. Perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok dapat dilihat dari isi kegiatan masing-masing. Dalam layanan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok dapat dilihat pada masalah-masalah atau topik-topik yang menjadi pembahasan, baik dari segi datangnya maupun sifat masalah atau topik tersebut jika dihubungkan dengan para peserta kegiatan. Dan yang keempat, perbedaan dari tahap kegiatan. Tahap kegiatan yang pertama, penjelasan tentang pengertian dan tujuan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Yang kedua, penjelasan asal datangnya masalah atau topik, bebas atau tugas untuk bimbingan kelompok atau bebas untuk konseling kelompok. Dan yang keempat, tahap pengakhiran pada dasarnya sama antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Perbedaan hanya terletak pada isi kesan-kesan para peserta, yaitu sesuai dengan pokok bahasan yang diselenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, NIM 2119202. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai subbab berikutnya, yaitu manfaat bimbingan kelompok. Manfaat bimbingan kelompok itu sebenarnya ada banyak sekali, namun di sini saya akan memaparkan manfaat bimbingan kelompok menurut Dewi Ketut Soekardi. Manfaat bimbingan kelompok menurut Dewi Ketut Soekardi itu ada 3. Yang pertama, memberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Mengemukakan pendapat, yaitu pikiran dan peserta tersebut itu berisi atau paham terhadap materi yang dipelajari. Bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang yang kurang mampu mengemukakan pendapat adalah pikiran kosong, sehingga tidak tahu apa yang harus diungkapkan. Tanpa ada isi di dalam kepala, kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik menjadi rendah. Peserta didik yang memiliki kemampuan mengemukakan pendapat dapat mengambil peran yang lebih banyak dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pembelajaran, peserta didik dapat aktif memberikan pertanyaan, tanggapan, dan sebagainya. Kemudian, manfaat bimbingan kelompok yang kedua yaitu memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal yang mereka bicarakan. Kemudian, yang terakhir, menimbulkan sikap positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. Pada kedua poin ini memiliki kesinambungan, jadi memahami diri sendiri merupakan suatu tugas yang sulit. Memerlukan usaha yang memahami diri sendiri sepanjang kehidupan secara objektif. Untuk mencapai pemahaman diri yang memadai, dituntut pemahaman tentang dirinya menurut keadaan sesungguhnya. Jika gambaran dirinya semakin dekat dengan keadaan sesungguhnya, individu tersebut akan semakin dewasa.
Nah, pemahaman diri secara objektif akan memungkinkan seseorang bisa melihat kelebihan yang dapat membuat percaya diri untuk bisa berbuat segala sesuatu. Tentunya dibutuhkan sikap positif dalam menanggapi hal yang ada pada dirinya. Pemahaman yang negatif seseorang terhadap dirinya sendiri yang cenderung selalu memikirkan kekurangan tanpa pernah meyakinkan dirinya memiliki kelebihan akan membentuk tidak percaya diri. Hal ini berarti dengan melihat dan menyadari kekurangan dengan sikap positif serta bisa memanfaatkan kelebihan yang dimiliki akan melahirkan keyakinan untuk bisa membuat orang menjadi percaya diri. Itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.